siap untuk belajar hardware ya. Jadi nanti di ponsel itu akan ada dua subsistem ya, hardware dan software. Nah, untuk hardwarenya yang seperti tampil di sini adalah itu hardware internal, blok mesin atau engine module. Itu boardnya itu atau motherboardnya ini dipanggilnya PWB atau PBA. PWB itu print wire board atau PBA itu print board assembly. Jadi si komponen-komponennya ini sifatnya dia hanya menempel di permukaan ya, jadi tidak menembus papannya di permukaan. Itu diserahkan dengan SMD atau Surface Mount Device. Perangkat untuk memindahkan dan memasang komponen SMD ini nanti ada yang dinamakan SMD Rework Station ya, bukan blower. Ada ya. Ini SMD Rework Station atau lebih condong kepada hot air ya. Nah, komponen-komponen yang ada di mesin ini semua ya, di sini di mesin ponsel ini atau engine modul ini nanti akan ada komponen SMD aktif dan komponen SMD pasif ya. Kita bagi dua dulu, ada komponen aktif dan komponen pasif. Komponen yang aktif sering kita lihat ya, orang kadang-kadang nggak belajar juga langsung sudah mengetahui. Kalau saya tunjukkan komponen ini Fer, namanya apa Fer? Komponen ini Fer, yang begini IC ya, kan benar belum belajar ya, tapi rata-rata orang sudah mengenal kalau itu namanya IC. Nah, IC itu integrated circuit. Nah, ini komponen aktif. Nah, berikutnya seperti komponen IC, dia mempunyai bahan yang sama, yaitu kalau kita lihat komponen aktif akan mempunyai bahan yang sama. Kalau dilihat bahannya akan ada yang seperti ini juga. Nah, saya perbesar. Nanti akan ada yang seperti ini. Nah, ini kalau saya ini kan kakinya 3, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau saya tampilkan seperti ini, itu adalah transistor. Tadi akan ada IC, kemudian nanti akan ada transistor, dan satunya lagi kalau kita lihat ke mesin lagi ya, kita lihat ke mesin, di sini akan ada komponen-komponen yang kecil nih. Seperti ini. Ini bahannya sama. IC, transistor, dan yang satu lagi di sini itu yang disebut dengan dioda. Nah, seperti ini. Jadi akan ada komponen SMD yang aktif seperti tadi yang disebut dengan IC, transistor, dan dioda. Kemudian nanti akan ada komponen SMD yang pasif seperti yang di sini ya, ada coklat warnanya ya, seperti ini. Ini yang disebut dengan kapasitor. Kemudian di sini ada hitam kecil punya garis putih 2, ini yang disebut resistor. Kemudian nanti akan ada yang besar seperti ini, seperti resistor warnanya hitam tapi lebih condong kepada abu-abu. Ini yang disebut induktor ya, seperti ini ya. Induktor atau lilitan, induktor L. Apakah kita bisa langsung melihat seperti ini setiap mesin ponsel? Tidak ya. Kenapa? Karena orang untuk yang pertama kali mengenali mesin ponsel ini agak ragu untuk menyebutkan nama-nama komponen. Untuk memastikan semua komponen yang menempel di blok engine module ini atau di mesin ponsel ini, kita didampingi oleh skema. Jadi setiap produk yang beredar, yang sudah ada service centernya ya, ponsel-ponsel yang beredar itu wajib standar internasionalnya harus didampingi skema. Nah, saya ambil contoh di sini ya, ponsel smartphone. Saya tidak akan dulu membahas masalah tipe-tipe IC-nya, tapi akan saya jelaskan dulu mengenai struktur hardware-nya dulu ya. Nah, secara umum tadi blok mesin ponsel itu nanti akan ada hardware internal dan hardware eksternal. Yang akan saya bahas dulu adalah hardware internal, yaitu sebuah mesin dengan komponen-komponen elektronikanya ya. Nah, paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita tidak bisa melihat langsung seperti ini. Kenapa? Karena komponennya di sini disebut blind komponen atau komponennya buta, tidak ada penanda ya, tidak ada penomoran, kemudian tidak ada serial.
ya. Jadi nanti bingung yang R yang mana, atau resistor mana, kapasitor mana, lilitan mana. Hampir semua bentuknya sama. Kalaupun dilihat perbedaan warna, jangan terlalu percaya dengan warna, karena satu saat warna itu bisa berubah. Oke. Nah, untuk memastikannya atau untuk belajar supaya kita lebih tepat ya dalam pembelajaran, kita di sini buka yang namanya skema. Ya, saya sudah mempersiapkan skemanya. Di sini akan ada skematik Oppo, kemudian tipenya R831. Nah, kemudian dari skematik ini akan ada dua jenis skematik ya. Yang pertama, skematik yang sifatnya seperti ini. Ini skematik yang disebut POP atau layout, package on package, POP. Jadi paket di dalam paket. Karena apa disebut POP? Karena nanti akan ada kita temukan modul-modul ponsel dalam satu mesin. Jadi nanti satu mesin itu dibagi kamar-kamar. Nah, makanya disebut package on package itu. Jadi nanti satu mesin ini terdiri dari beberapa blok kamar seperti itu. Kemudian yang keduanya lagi akan ada yang disebut dengan the circuit principle diagram, atau yang disebut dengan schematic diagram. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan schematic diagram jalur. Jadi dengan skematik ini kita bisa lebih jelas lagi jenis komponennya apa, kemudian cara pemasangannya seperti apakah dia dipasang seri atau paralelkah, ya. Kemudian dia berfungsi sebagai apa. Jadi dengan dua skematik ini nanti akan ada skematik tadi, ada POP dan SCH ya, atau untuk skematik diagram jalur. Nah, nanti seperti ini ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita menemukan komponen atau mencari tahu bagaimana sebuah sirkuit atau rangkaian ini bekerja berikut dengan komponen-komponennya. Sudah siap? Langkah pertamanya adalah samakan bentuk mesin yang akan kita kerjakan dengan skema yang kita miliki. Nah, seperti ini. Di sini akan ada konektor baterai, betul? Di sini akan ada motor dinamo atau motor vibrator, betul? Kemudian nanti di sini akan ada konektor untuk handsfree, ya, soketnya. Dah, berarti cocok ya. Kalau saya buatkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini akan cocok dengan posisi mesinnya. Oke? Sepakat ya? Nah, jadi untuk mempelajari ponsel itu apa nama-nama komponennya, kita tidak bisa langsung di sini. Dari POP ini apa saja yang akan kita dapatkan? Pertama, kita bisa mengetahui di sini komponen punya penomoran, ya. Seperti ini. Komponen-komponennya akan ada nomor, betul? Nah, maksudnya apa? Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa ini ada blok-bloknya seperti ini. Ini akan ada blok atau kamar-kamarnya. Jadi kita bisa mengetahui satu kamar, kemudian siapa penduduknya, siapa yang mendiami kamar tersebut. Begitu kan? Pertama, bentuk mesin pastikan dulu sama dengan skema POP yang kita miliki. Oke? Langkah kedua, kita tidak usah mempelajari satu mesin semuanya. Kenapa? Karena nanti akan di sini akan ketemu dengan R, betul? Ketemu nanti di sini dengan C, ketemu dengan U lagi. Kita ambil salah satu blok aja untuk mempelajarinya. Jadi perwakilan aja. Misalkan dari satu kelas itu ada 40 murid. Nah, untuk ngetesnya nggak perlu dites semua, gitu kan? Kita acak saja, ambil kira-kira siapa yang paling duduk di depan atau siapa yang paling duduk di belakang. Kan begitu kan? Untuk ngeceknya apakah materi saya sudah sampai atau belum, kita tes orang yang duduk di belakang. Rata-rata kan begitu, itu sebagai kerangka logika saja. Kalau yang di belakang dites itu bisa, ya insya Allah ke depannya yang duduk di depan bisa, kan seperti itu kan. Nah, kita tidak usah belajar dari atas ke bawah kecuali nanti kita belajar sistem. Nah, untuk mengenali perangkat hardware cukup dengan kita ambil satu contoh di sini. Tadi di awal saya sudah menyebutkan
bahwa akan ada yang namanya komponen aktif dan komponen pasif. Nah, komponen aktif dan komponen pasif ini sama-sama dipasangkan dalam mesin. Kemudian yang pertama, mesin ini nanti harus bekerjanya ini harus diberikan arus listrik, ya. Sepakat kan? Ini semua komponen yang dipasang di mesin ini bisa bekerja kalau dialiri listrik. Jadi kalau tidak dialiri listrik tidak bekerja. Nah, kita asumsikan bahwa mesin ini dialiri listrik, ya. Oke. Antara komponen aktif dan komponen pasif ini bekerja sama dalam satu rangkaian. Nah, saya garis bawahi. Walaupun di sini mesinnya banyak, komponennya banyak, yang harus kita perhatikan triknya adalah seperti ini. Cukup lihat komponen aktifnya dulu. Contoh yang paling utama dan paling vital adalah lihat komponen yang berkodekan U. Nah, IC. U terlebih dahulu. Kenapa harus diperhatikan yang U? U itu singkatan dari unit. Setiap unit punya kelompok kerja. Nah, unitnya dulu. Makanya nanti saya ambil contoh, ada yang orang bilang, wah Pak ini handphone rusak, nggak kedengeran suaranya. Oh itu IC audionya. Pak layarnya blank. Oh itu IC LCD-nya. Pak nggak bisa mijit. Oh itu IC keypad. Kan begitu teknisi. Walaupun nggak tahu yang mana IC-nya. Betul kan? Betul nggak? Nah, artinya setiap perangkat atau setiap kamar, setiap blok itu akan ada satu unit IC. Handphone nggak nyala Pak lampunya. Oh itu IC lampu katanya. Begitu kan teknisi bilangnya. Nah, bisa dibenarkan. Tapi hati-hati, harus lihat dulu POP-nya. Pastikan dulu benar nggak ada IC-nya. SIM card, oh IC SIM card-nya. Padahal pas dibuka nggak ada IC-nya. Misalkan langsung ke CPU. Nah seperti itu BlackBerry ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi jangan asal bunyi. Nah, kita pastikan dulu dengan lewat POP dan skematik diagramnya. Pastikan dulu bener nggak si modulnya pakai IC. Yang kedua, perhatikan komponen aktif. Kenapa? Karena setiap komponen aktif ini bekerjanya tidak bisa sendiri. Dia bisa bekerjanya secara berkelompok. Saya ambil contoh di sini. Secara acak. Misalkan saya akan ambil di sini contoh U1401. Ini unit 1401. Gitu kan? Siapakah U1401? Ya, ini ada IC apa ini namanya? Kan kita nggak tahu, betul nggak? Apalagi kita pemula misalkan. Jangankan tahu ini IC apa, cara baca skema pun belum ngerti, ya kan? Nah, ini langkahnya. U1401. Ini di POP-nya. Kita cari di diagram jalur. Di skematik, diagram jalur. Oke? Caranya pakai teropong. Tek. Ketik U1401. Kemudian kita search. Si U1401 ini nanti akan ada di halaman 4. Kita klik. Nih. Betulkah halaman 4? Halaman 4 dari 13 halaman. Betul? Halaman 4. Nah, berarti nanti si komponen U1401 ini akan ada dalam satu halaman, tidak ada di halaman lain. Ngerti nggak? Itu triknya. Teknik pencariannya gunakan yang full search. Pakai teropong, tukang intip. U1401. Di sini halaman 4, oke? MT6323. Kita lihat di sekitarnya di sini. PM itu power management. Ya, itu IC power. Nah, ABB itu analog baseband. Analog baseband tuh ya IC power. Nanti akan ada digital baseband. Kalau digital baseband namanya CPU. Nah, analog baseband dulu, ini ABB ya, analog baseband. U1401 ini untuk bekerjanya dia butuh sumber tegangan. Makanya di sini nanti akan ada VBAT, volt baterai. Jadi dia bisa hidupnya kalau ada baterai. Berarti kan harus ada listrik, begitu kan?
Nah, nanti itu tidak usah ke sana dulu. Saya akan membuktikan dulu kalau U itu IC ya. Kemudian bekerjanya dia tidak sendiri. Kenapa? Ini buktinya. Bahwa komponen aktif si U tadi dia tidak bisa bekerja sendiri. Ini rangkaian si U1401 tuh ini modulnya. Ngerti nggak? Tadi yang kita gambarkan di sini, yang tadi di sini, nih U1401 tuh dia IC. Tapi untuk bekerjanya dia butuh blok seperti ini, sampai gini. Kalau U-nya 1401, maka komponen-komponen pendukungnya atau kelompok kerjanya itu akan ada L14, C14, R14. Nah, kita buktikan di sini. U1401 nanti akan ada C14, betul nggak? Nah, R-nya R14, L-nya juga L14. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita tidak usah takut walaupun komponen ini sebanyak apapun, betul? Kita bisa tahu komponen itu bekerja untuk siapa dan di blok mana, betul nggak? U1401 ini misalkan, kita pastikan C1435 apa benar untuk U1401 gitu kan? Kita buktikan C1435. Kita cari di sini. Kita ketik C1435, kita enter. Ada ya? C1435. Bekerja untuk siapa? Dia nanti nyambung. Dia bekerja untuk U. Betul nggak? Jadi U itu bosnya. R, C, L yang tadi ada lambang-lambangnya seperti ini. L, C, R itu adalah karyawannya. Anggap. Nanti akan ada dioda, nanti akan ada transistor, sama. Nanti kalau U-nya 14 berarti transistornya yang bekerja, kalau misalkan ada transistor yang bekerja untuk U14, berarti transistornya pun kodenya 14. D-nya juga 14. Jadi satu kelompok. Sampai di sini bisa nangkap nggak? Jadi walaupun kita lihat satu mesin bloknya seperti ini banyak komponen, nggak usah khawatir. Tinggal kita punya yang namanya POP. Nanti kita bisa tahu kode komponen dan kita bisa mengetahui kelompoknya siapa saja, gitu kan? Komponen aktif inilah yang menjadi komponen vital, komponen utama dalam satu blok. Komponen U ini atau IC ini dia bekerjanya tergantung dari input dan hasil kerja komponen pendukung lainnya. Contohnya kalau misalkan tadi di sini nih U1401 ini. U1401 ini misalkan dia mendapatkan si IC powernya mendapatkan sumber tegangan dari VBAT PMU dari baterai masuk ke IC power. Nah, melalui komponen C1432 di sini. C1432 ini konslet. IC ini kerja nggak? Nggak kerja. Ngerti kan? Nah, itu maksudnya. Jadi yang disebut blok modul atau engine modul atau misalkan disebut modul itu ketika ada satu unit beserta komponen-komponen pendukungnya di sana. Oke? Bisa dimengerti? Ya. Jadi sekarang nggak takut lagi kalau lihat mesin handphone walaupun banyak, aduh pusing, nggak usah pusing, buru-buru cari POP-nya, betul nggak? Cari skematiknya dari layout atau POP itu kita bisa tahu komponen itu bekerja siapa saja kelompoknya, kemudian pemasangannya seperti apa, gitu kan? Nah, komponen-komponen yang terpasang di sini seperti U1401 adalah IC, ya. Kemudian nanti akan ada key atau di sini ada V. V itu transistor. Di sini V itu lambang transistor, tapi biasanya key ya, umumnya adalah key transistor yang seperti saya tulis di sana. Boleh ditambahkan transistor di beberapa tipe ponsel itu ada lambangnya adalah V. Ya. Nah, seperti itu. V. Tapi ya nggak jadi masalah, pastikan dulu aja di sini. V2000 tadi kan U1401 ini unit IC-nya, ini komponen aktif. Kemudian nanti di sini ada komponen aktif yang namanya V2001. Kita cari di skematiknya. Pakai yang teropong aja biar kita tahu ya. Nyusut.
Kita ketikkan komponennya V2001 ya. Kita enter. Di mana? Akan ada di halaman 10. Kita lihat, betul nggak halaman 10? V2001 di sini akan ada yang namanya transistor. Tapi transistornya di sini dia berbentuk transistor FET. Field effect transistor. Ya, nanti akan ada jenis-jenis transistor ya. Insya Allah nanti saya jelaskan ya. Transistor itu nanti bentuknya, komponennya seperti yang tadi sudah digambarkan, seperti ini. Nah, transistor seperti ini ya. Nanti akan ada kaki lambangnya dan kaki-kakinya. Ini nanti di sesi berikutnya ya. Saya akan memperkenalkan dulu bagaimana teknik mengenali komponen hardware. Itu aja dulu ya. Oke. Kemudian nanti akan ada yang namanya D. Nah, D nih. D1902, D1903. D itu apa? Kita cari di sini. Ya, pakai teropong lagi. D1902. Kita enter. Akan ada di halaman berapa? Halaman 9. Tes. Nih. Lambangnya seperti inilah yang disebut dengan dioda. Oke? Nah, jadi kita dengan bantuan skematik ini kita bisa mengenali nama komponen, bentuk komponen, lambangnya, kemudian nanti pemasangannya, apakah dia dipasang seri atau paralel. Nah, seperti itu. Dia bekerja nanti untuk siapa, gitu. Jadi untuk mengenali komponen di sini kita tidak bisa langsung main tebak-tebakan. Jangan diduga-duga atau jangan istilahnya ditebak. Lebih baik kita cari skema, kemudian kita pastikan dengan POP atau layoutnya, dan kita buka di skematik diagram. Jadi kita jelas.